Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam kenal. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Kayoga Wirya Alamsyah. Jadi kalian boleh manggil saya Kayoga, boleh manggil saya Bang Yoga, boleh manggil saya Kang Yoga, itu bebas kalian aja, gitu ya. Atau ya. Jadi saya dari lulusan ITB, dari Teknik Pertambangan. Jadi sekarang itu ya saya ada di Bandung guys lokasinya. Kebetulan saya jadi guru kimia di sekolah Islami juga gitu ya. Jadi saya ingin bantu teman-teman semua di sini untuk kita menuntaskan misi UTBK 2021 dan semoga teman-teman bisa lolos ke pilihannya masing-masing gitu ya. Sebelum kita mulai sesi ini, kita ucapkan dulu lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca surat Al-Kautsar bersama-sama mulai dari Taus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atayna kal kausar wasallallahu rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, teman-teman, jadi ya boleh saya absen dulu ya. Pertama ada Mudifatul Ngazizah dari mana kalau boleh tahu? Dari Kebumen, Jawa. Oke, dari Kebumen ya. Oke, salam kenal. Panggilannya Mufi ya, panggilannya ya? Mufida. Mufida, oke. Salam kenal Mufida. Terus saya absen lagi. Yang kedua ada Tiara Alfiani. Halo Tiara, assalamualaikum. Dari mana asalnya? Dari mana? Tadi nggak kedengeran ceritanya. Oh ya, ya tidak audio kedengeran ya nanti. Makasih. Lanjut Furkoniati. Salam kenal Furkon. Dari mana asalnya? Maaf Kak, bukan Furkon. Fukoniati, maaf, Fukoniati ya. Dari mana asalnya? Dari Kabupaten Serang. Dari Kabupaten Serang. Oke, salam kenal Fukon. Oke, Fukon. Terus ada Anggi Ruspiani. Salam kenal Anggi. Dari mana asalnya? Nama saya Anggi Ruspiani dari Ngawi, Jawa Timur. Dari Ngawi, Jawa Timur. Oke, dari Jawa ya. Tadi ada dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari yang Serang juga ada. Oke, salam kenal semuanya. Terus ada Sri Sumarsi. Salam kenal Sri. Dari mana asalnya? Kalau boleh tahu. Kenalan dulu. Ya, nge-freeze ya videonya ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke Iqmal Nur Hakim. Halo, assalamualaikum. Dari mana Mas Iqmal? Halo Kak, dari kota Tasikmalaya. Oh, dari Tasik ya, masih di Jabar ya, Jabar. Oke. Jawa Barat. Salam kenal. Next, Siap. kita punya Akwam Yogi Sumanto. Halo, assalamualaikum Akwam. Dari mana asalnya? Dari Sumatera Barat, Kak. Wah, dari Sumatera Barat ya, dari Tanah Minang ya. Oke, salam kenal. Iya, Kak. Jadi semangat ya, semoga bisa merantau ke Tanah Jawa untuk masuk PTN di sini. Amin. Next, Arif Jumansa. Halo, assalamualaikum Arif. Dari mana asalnya? Waalaikumsalam Kak. Dari ya, Banten Kak. Klaten? Iya, Banten. Oh, Banten. Oke, siap. Salam kenal ya, Arif. Dan ya, salam kenal juga Kak. Siapa ya? Udah semua ya? Tadi ada yang masuk cuma disconnect ya. Ya udah, guys, teman-teman, jadi nice to meet you all ya. Jadi it is a good chance for me to share my experience, my ilmu juga, my knowledge ya untuk kalian semua. Semoga teman-teman dalam waktu singkat ini, dalam waktu 2 minggu ke depan atau bahkan yang udah daftar duluan, udah Hamin 14 ya UTBK, jadi kita bisa stick forward kepada UTBK kalian ya. Oke, sekarang langsung kita mulai aja. Jadi karena bahasan hari ini itu mengenai tentang tryout yang pertama ya, saya percaya teman-teman kemarin sudah melaksanakan tryout yang pertama. Jadi hari ini kita akan coba membahas tryout yang pertama. Ya, dari kita lihat paketnya dulu. Nah, jadi boleh teman-teman lihat di sini ada 20 soal yang teman-teman harus kerjakan dalam waktu 22,5 menit dan of course soalnya itu tipenya hot ya teman-teman sekalian ya. Jadi ada 20 soal, tapi mungkin karena waktunya nggak cukup, mungkin kakak akan mencoba menjelaskan yang dari yang paling sulit dulu, nanti yang mudah-mudah bisa kita ringkas di bagian akhir ya. Oke, ini fisika ini berguna untuk teman-teman yang mau masuk teknik ya. Jadi yang mau masuk teknik ini adalah fisika adalah harga mati. Ya, mungkin kalau teman-teman mau masuk kedokteran ini nggak selalu butuh, tapi ya harga yang harus teman-teman bayar untuk bisa masuk ke dalam jurusan teknik gitu ya. Terutama para laki-laki biasanya ingin ke sana, atau mungkin ada beberapa dari teman-teman yang perempuan ingin masuk sini. Oke, ada 20 soal.
tingkat kesulitannya beragam ya, udah Kakak cek juga kemarin soalnya. Tidak banyak juga yang sulit, cuman mungkin membutuhkan kecepatan untuk mengerjakan gitu ya. Oke. Sekarang kita coba bahas dari soal nomor pertama gitu ya. Jadi dari materi yang paling dasar ini adalah tentang dinamika gitu ya. Jadi kita cek dulu di sini. Oke, kita cek dulu di sini. Untuk soal nomor pertama, nah mungkin kalau teman-teman udah mengerjakan di rumah gitu, kalau boleh tahu teman-teman di rumah kalau udah habis lewat soalnya dikasih nggak atau di keep atau nggak dikasih gitu? Kalau boleh tahu. Ya dikasih, Kak. Belum, Kak. Belum dikasih, Kak. Oh, belum dikasih ya? Oke, belum masuk. Belum dikasih ya. Ya udah, karena belum dikasih, karena kita bahasan hari ini, coba kita akan ulas ya siapa-siapa aja yang bisa mana-mana aja yang bisa kita ulas dalam waktu singkat ini, dan mungkin semoga insya Allah teman-teman bisa mengikuti dalam waktu yang singkat ini ya guys ya. Karena kalau teman-teman boleh pahami bahwa soal UTBK itu sengaja dirancang menggunakan cara proklamasi guys. Gitu. Maksudnya adalah dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi memang harus menguji ketepatan dan menguji kecepatan gitu ya. Oke, nomor pertama kita bahas dulu guys soal paling dasar atau soal paling pertama tentang kinematika dinamika di kelas 10 ya. Oke, kita cek dulu. Sebuah balok dengan berat W Newton terletak pada bidang datar. Terus pada saat T sama dengan 0 sekon, balok dalam keadaan diam. Lalu dari waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, balok didorong dengan gaya konstan F Newton, sejajar dengan bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada T sama dengan 0 sekon. Nah, jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, maka titik. Nah, jadi teman-teman di sini harus menentukan hubungan antara gaya yang diberikan dengan berat dari balok itu sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk memahami soal fisika itu menggunakan diagram atau menggunakan sketsa gitu ya. Jadi teman-teman akan bisa memahami bagaimana suatu kasus atau suatu sistematika kejadian dari fisika itu. Oke, ada balok. Kalau teman-teman bisa notice, kita gambar dulu aja. Baloknya ada 3 guys ya. Oke, mohon maaf nih saya tidak bisa menggambar dengan bagus. Anggap aja ada di posisi yang di A ya. Terus ada posisi yang di B dan ada posisi yang di C guys gitu ya. Nah, dibilang di sini baloknya adalah beratnya W Newton ya. Di sini adalah W Newton ya. Terus dia didorong dengan gaya F, berarti anggap aja arah geraknya itu kalau ke dia sebelah kanan, berarti gaya dorongnya pasti searah dengan arah gerak gitu ya, F-nya ke sebelah kanan gitu. Dan dibilang di sini ada gaya gesek kinetik, berarti ketika baloknya bergerak, kemungkinan nanti di sini udah mulai adanya gaya gesek yang bekerja secara kinetik gitu ya, saat udah bergerak gitu. Asumsikan seperti ini, FK-nya di sini. Dan tentu saja ada gaya normal yang bekerja ya, karena baloknya nempel di atas permukaan bidang datar gitu loh. Sama aja, jadi keempat gaya ini tuh bekerja di semua posisi ya. Jadi mau posisi yang nanti di posisi B, di posisi C juga sama gitu ya, gayanya seperti ini gitu. Nah, maaf tadi gambarnya salah ini, harusnya ini nggak ada di sini. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dari dari 0 sampai 5 sekon dia didorong dengan gaya F, berarti nanti ketika dia sudah dari 5 sampai 10 sekon pada saat berhenti, berarti gaya dorong F-nya itu sudah tidak ada gitu ya. Berarti nanti di bagian sini gaya geseknya akan selalu bekerja di semua titik, tetapi untuk gaya dorongnya ketika dari titik B ke titik C itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi seperti ini guys. Ini gaya normal ke arah tegak lurus bidang miring ya. Tegak lurus bidang sentuhnya, mohon maaf. Dan seperti ini. Nah, ya udah. Berarti teman-teman bisa langsung formulasikan antara titik A sama titik B gitu ya di sini. Berarti waktu untuk titik AB itu adalah 5 second dan of course di sini waktu untuk titik yang BC itu adalah 5 second juga gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya udah, berarti kalian disuruh menentukan hubungan antara F dengan W gitu ya. Berarti berapakah nilai F sehingga terbentuk suasana yang seperti ini gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba, kalau udah seperti ini, tinjau antara titik ya. Kita tinjau titik A dan B gitu ya. Oke, titik AB ini kan titik di mana adanya akselerasi ya, atau percepatan gitu. Di mana
adanya gaya F yang masih bekerja dari A sama B gitu. Makanya kalau belok kita simulasikan, maka hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A gitu. Tapi A-nya adalah A untuk dari titik A sampai titik B gitu. Jadi M dikali A untuk titik AB gitu. Jadi M A AB. Ya udah, ada gaya yang bekerja sesuai dengan arah geraknya, ada F di sebelah kanan searah gerak dan friction FK, F kinetiknya di sebelah kiri gitu ya. Berlawanan berarti F dikurangin FK sama dengan M dikali A AB ya. Kalau misalnya teman-teman bisa jabarkan langsung, berarti ya udah, berarti di sini F-nya adalah apa di sini ya? Tinggal dijumlahkan aja. Berarti FK ditambah dengan M dikali A dari titik AB gitu ya. Kalau boleh kita simulasikan lagi, FK-nya kita ubah jadi mu K. Di sini boleh kita tahu bahwa apa? Tidak ada gaya dari sumbu Y ya, resultan nol, maka gaya normalnya sama dengan gaya beratnya gitu ya. Walau boleh teman-teman notice di sini. Ya udah, berarti mu K dikali N, atau N-nya adalah sama dengan W gitu ya. Berarti M ditambah AB gitu ya. Nah, ya udah, berarti kalau udah di sini, tadi maaf saya salah, berarti kalau boleh teman-teman hitung, berarti M dari AB, berarti F dikurangin mu K dikali W ya, atau dikali M kali G. Berarti untuk B-nya sama dengan F dikurangin, mu K-nya teman-teman dapat di sini adalah 0,2, berarti dikurangin aja 0,2, W-nya ya. W-nya itu adalah gaya berat, which is kalau N sama dengan W, berarti W-nya adalah M dikali G gitu ya. Berarti 0,2 dikali M kali G dibagi dengan bawahnya M juga ya. Berarti teman-teman boleh dapatkan AB-nya adalah berapa? Kita bagi simpel ya. G-nya sama dengan 10 ya, jangan lupa, karena nggak ada dalam soal sama dengan 9,8, maka G-nya sama dengan 10 ya. Berarti 10 kali 0,2 adalah 2, berarti M-nya coret, berarti F per M dikurangin 2. Oke, ini persamaan pertama guys, gitu ya. Jadi ini adalah tinjauan titik AB dari kondisi awal gitu. Jadi kita baru meninjau kondisi A sama B doang gitu. Nah, selanjutnya karena dia dari titik AB ya, titik AB itu adalah GLBB ya. Kalau teman-teman notice di sini kecepatan awal di titik A itu V0-nya sama dengan 0 gitu ya, atau V0-nya adalah VA-nya gitu ya. Karena dia baloknya pertamanya diam gitu ya, which means berarti V0-nya sama dengan 0 gitu. Dan nanti pada saat berhenti berarti VT-nya atau di titik C nanti sama dengan 0 juga gitu ya. Ada kata bahasa soal gitu. Ya udah, berarti kalau dari sini boleh kita formulasikan dari GLBB. Berarti apa, guys? Berarti VB-nya ya. VB sama dengan VA ditambah A titik AB dikali T ya. T-nya adalah TA, TAB juga ya. TAB-nya tahu di soal. Berarti VB-nya adalah 0 ditambah AB-nya kita masuk tadi ya. Berarti ini adalah F dibagi M per minus 2 dikali TAB gitu ya. Jadi TAB-nya berapa di sini guys? Ya udah kita bagi 5, Kak. Ya 5. 5 sekon ya. Ya udah 5 gitu di sini. Ya udah, berarti boleh teman-teman masukin VB-nya adalah berapa nih? Harusnya kalau dikali 5. Berarti seperti biasa ya. 5F per M min 10. 10 gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan VB-nya. Jadi VB-nya nanti di sini adalah 5F dibagi M, ini mohon maaf kekecilan, dikurangin 10 gitu ya. Nanti VC-nya di sini sama dengan 0 karena dia berhenti ya guys ya. Nah, ya udah, kalian udah tahu VB, tahu VA, tahu VC gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menentukan percepatan dari titik AB gitu ya, karena kalian tahu VB dan tahu VC gitu. Seperti menggunakan rumus biasa gitu ya. Berarti kalau teman-teman nanti kerjakan ulang, kita lanjutkan lagi. Berarti percepatan di titik BC ya, berarti adalah delta V dibagi dengan delta T gitu ya. Berarti hasil kurang awal ya. Berarti VC dikurangin VB dibagi T untuk BC gitu ya. Ya udah. Berarti kalau teman-teman hitung berapa VC-nya? VC-nya tadi 0 karena dia diam. Dikurangin VB-nya yang ini ya. Berarti 5F dibagi M minus 10 dibagi TBC-nya berapa? Tadi sama-sama 5 ya. Berarti 5 gitu ya. Berarti A untuk titik BC-nya adalah, oke guys, kalian otak-atik ya. Berarti ini tinggal coret, berarti tinggal
FM ya. Nanti minus FM ya, M. 5 nanti plus 2 gitu ya, atau boleh kalian tulis dirapiin aja biar bagus. 2 minus F dibagi M itu adalah akselerasi untuk titik BC ya. Berarti nanti adalah step 1, ini adalah step 2, dan nanti yang paling bawahnya adalah step 3 gitu ya, karena kita memiliki banyak banyak tinjauan gitu ya. Nah, oke, ini untuk yang A, untuk yang BC gitu. Nah, ya udah, ketika udah dapat A untuk yang BC, maka teman-teman bisa menentukan persamaan gerak ya. Jadi persamaan gerak tadi kan kalau yang awal kan kita persamaan gerak sigma F M kali AB untuk yang titik AB. Ya udah, sekarang kita tentukan persamaan gerak untuk titik BC gitu ya. Jadi persamaan geraknya karena cuma ada gaya FK yang bekerja, maka boleh kita simpulkan ya udah. Untuk yang keempat, persamaan gerak yang terakhir adalah gimana nih? F sama dengan FK. Ya, sigma F sama dengan M dikali A ya. Oke, mohon maaf ini saya tulis dulu ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Tinjauannya untuk yang titik C gitu ya. Titik BC gitu ya, B sampai C gitu. Berarti ini sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Berarti sigma F-nya kalau boleh teman-teman lihat dari diagram atasnya, cuma ada gaya gesek kinetik yang geraknya berlawanan dengan arah gerak, dan itu saja. Normal sama gaya beratnya nggak ngaruh apa-apa ya. Udah, berarti teman-teman tinggal masukin. Di sini adalah sigma F-nya minus F kinetik ya, dikurangin M. A-nya adalah apa? A untuk BC ya, berarti ini A untuk BC gitu ya. Berarti M dikali A untuk yang BC gitu ya. Oke. Sekarang coba kita input angka-angkanya. Berarti FK-nya adalah minus mu K dikali M dikali G sama dengan M dikali ABC-nya berapa? Kita masukin ya dari yang atasnya ya. Berarti ini 2 minus M, F per M. F per M gitu ya. Nah, kita cancel aja nih guys. Ada yang bisa di-cancel ya. M-nya kita buang ya. Dan teman-teman tahu kalau misalnya mu K-nya tadi 0,2, G-nya adalah berapa harusnya? 10. 10 ya. Berarti ini minus kali 0,2 kali 10 sama dengan 2 minus F dibagi M gitu ya. Itu berapa nih? Ada hubungan apa kita di bawahnya nih guys? Kalau boleh saya tahu nih. F per M sama dengan 0. Bisa nggak sih? Ini berapa nih? Min 2 ya harusnya ya? 2 min 2. Min 2 sama dengan 2 minus F per M. F per M-nya berapa? 0 atau ada bilangan sesuatu nih harusnya? Ada minus 4, Kak. Minus 4. Minus 4 atau 4? Harusnya. 4. 4 ya? 4 jadi 4. 2 tambah 2 ya? Nah, berarti sama dengan 4 guys. Ya udah. Dapat hubungan apa? F per M sama dengan 4 guys. Nah, berarti F per M sama dengan 4. Atau dengan kata lain, F sama dengan 4M. Ya udah, kalau udah kayak gini emang kalian tinggal rapi-rapi dikitin aja gitu ya. Udah kayak gini diapain Kak? Ya udah. Ya udah, biar kalian nggak bingung, karena ada M kita kaliin bilangan G gitu ya. Berarti kedua ruas dikali dengan G. Berarti F nanti dikali G sama dengan nanti 4M dikali G juga gitu ya. Nanti biar dapat apa nih? Berarti F sama dengan kali berapa? G-nya kan 10 ya. Sama dengan 4M gitu ya. Berarti 4M dikali G. G-nya di sini nggak usah kita kasih 10 karena kita mau nyari bilangan apa variabel berupa W gitu ya. Ya udah, berarti 10F sama dengan 4M kali G adalah W gitu. Atau kalau kita sederhanakan ya udah berarti 5F ya sama dengan 2W. Kayak gitu, teman-teman. Jawabannya ada nggak ya? Coba kita lihat dulu ya. 5F sama dengan 2W gitu ya. 5W sama dengan 2F. 5F sama dengan 2W ya, sorry. 5F sama dengan 2W. Yang nomor B ya, ada ya. Berarti jawaban nomor 1 itu di nomor option B gitu, teman-teman. Di sebelah sini. Nah, jadi overall yang udah kita bahas di sini ya, berarti ada sekitaran ada 4 step ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi step pertama, persamaan gerak dulu di titik AB, terus kita mencari kecepatan di titik B, terus kita cari percepatan untuk titik BC, lalu kita balikin ke persamaan gerak titik BC gitu ya, karena yang lebih mudah gitu ya. Jadi dapat teman-teman memasukin ke persamaan KA lagi nggak apa-apa, tapi mungkin agak lebih ribet ya. Jadi biar enak kita pakai yang titik BC aja gitu. Jadi dapat hubungan F sama dengan 4M gitu. Dan ya udah, tinggal dirapi-rapiin dan of course
akan dapatkan hasil yang nomor B gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau kemarin saya ini ada yang bisa jawab atau gimana nih? Ini levelnya sulit atau gampang nih guys? Kalau nomor 1 nih, kalau boleh tahu nih komentarnya. Sulit sih Kak. Sulit Sulitnya itu bikin lama Kak, bikin lama. Lama ya. Jadi kalian lebih mendingan ngerjain yang lain dulu ya, yang lebih mudah. Ya, biasanya terakhir. Oh, Kak, mau nanya Kak. ya silakan Anggi, kenapa? Silakan. Kalau misalnya itu kan caranya tuh panjang banget. Ya. Kak. Kalau misalnya apa lebih singkat gitu kan, aku dapatnya juga 5F 2W tapi lebih singkat Kak. Itu Ya, panjang banget, aku nggak paham Kak. Ya, gini, kalau Anggi memang merasa panjang banget, nggak apa. Jadi di sini kakak menjelaskan sistematika berpikirnya. Kalau Anggi ingin men-share jawaban Anggi itu boleh nanti di tutor sebaya gitu ya. Anggi boleh share ke teman-temannya. Tapi untuk cara ini adalah cara sistematika yang apa ya? Yang mungkin kalau mau beneran paham tuh dengan cara ini guys ya. Jadi biar teman-teman tuh sekalian refresh. Kita tadi refresh tentang hukum Newton, ada tentang GLB, GLBB juga gitu, atau tentang GLB di sini. Jadi kita dapat 2 gitu guys. Jadi biar sistematika aja gitu. Takutnya nanti kalau kakak kasih secara cepat nanti teman-teman malah bingung gitu dapat dari mana. Karena sejujurnya UTBK yang sekarang itu menuntut bagaimana teman-teman itu mengetahui materi dasar, bukan hanya sekedar cara cepat gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Pertimbangannya kayak gitu. So nanti boleh mangga di-share ya sama ketika nanti udah tutor sebaya, itu boleh dibagiin ya gimana caranya Anggi, nanti dibandingkan sama dengan cara Kak Yoga, nggak apa-apa. Jadi kalau mau beneran paham dengan cara ini, kalau nanti Anggi mau share dengan teman-teman, supaya bisa menghemat waktu guys ya, menuntut kecepatan itu sangat diperbolehkan banget. Itu sangat membantu ya dia buat teman-teman lain. Jadi makasih yang banyak buat Anggi. Boleh di-share nanti ya teman-teman, boleh nanya sama Anggi guys, kalau cara cepatnya gitu. Oke, nomor 1 lebih kurang kayak gini ya, ada step-nya sih lumayan gitu, biar sistematik. Ada yang mau tanyakan sampai sini atau kita lanjut ke nomor kedua ya, semoga sama ya, mekanika juga ya. Oke. Boleh lanjut guys, nomor 2 kalau boleh bertanya. Lanjut Kak. Lanjut ya, nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2 nih. Oke, nomor 2. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Pembayaran terbatas ya. Jadi udah. Oke, nomor 2 sekarang. Tentang ya kesetimbangan benda tegar ya, of course. Jadi kenapa kakak menjelaskan yang sangat detail itu supaya ya kita sekalian belajar dan oke. Nomor 2 ada seorang anak beratnya 400 Newton berjalan dari daripada kita bahas ini kita langsung gambar aja ya. Berarti kita gambar dulu ada batang homogen di sini ya, of course. Ngapa jadi homogen ya? Oke, ada penumpunya ya di titik harusnya ini sama ya. Oke. Berarti di sini di titik B-nya, ini titik C-nya guys ya. Berarti ini adalah anak yang gantung. Oke. Ini ada katrol di sini. Somehow katrolnya diberikan beban ya, diberikan beban 50 Newton ya harusnya di sini. Coba ini, harusnya 50 Newton. Oke. Ya udah, pertama dia bilang di sini anaknya bergerak dengan berat 400 Newton berjalan dari titik A mendekati titik C pada satu papan dalam keadaan seimbang yang panjangnya guys boleh maaf ya. Oke. Panjangnya 3 meter, beratnya 250 Newton dan titik beratnya 1 meter di kanan titik A. Oke, berarti kita memiliki pertama ada gaya ya berupa titik berat ya atau center of mass dari baloknya ya. Oke, di sini berupa 250 Newton gitu ya. Oke. Jika jarak dari B ke C adalah 1, oke mohon maaf, ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Oke, B ke C-nya adalah 1 meter ya. Dan A ke B-nya di sini adalah 1 meter, A ke titik ini ya. Ini adalah 1 meter juga. Oke. Pernyataan yang benar adalah how kita dealing dengan problem ini? Sebenarnya anak ini guys, dia bergerak mau mendekati titik C, jadi nanti akan ada gambar berupa ini ya. Anaknya akan carilah titik B yang paling kanan sehingga ke sistem ini tetap berada dalam sistem keseimbangan gitu.
Jadi lebih kurang seperti ini. Of course, kita adanya gaya normal di sini ya. Sentuhan ada NA. Di sini nanti ada NB ya. Of course, di sini ada tegangan tali, oke. Terus yang kedua nanti di sini, guys, ya. Anak ini nanti memiliki berat W anak gitu ya. W anaknya yang berupa ya 400 Newton gitu ya. Dan jarak anaknya nanti kita lihat dulu berapa. Oke. Bagaimana cara kita solving problem ini? Pertama, kalau kita mengerjakan soal kesetimbangan, tentukan yang namanya pivot. Atau bahasa Indonesianya adalah titik tumpu gitu ya. Atau pusat rotasi gitu. Ya, apapun bahasanya sama aja ya, atau pusat rotasi ya gitu. Carilah pusat rotasi di mana gaya itu paling minimal bekerja. Berarti carilah titik di mana gaya minimal paling minimal bekerja. The easiest part dari problem ini kalian tentukan titik B karena ya mencakup dari W balok, mencakup dari W anak gitu. Jadi kita jadikan titik B sebagai pivot gitu ya. Nah, of course, guys, kita harus tahu bahwa tadi 1 meter, dan kalian juga tahu bahwa panjang total dari dari papan ini adalah 3 meter ya. Which is kalian tahu bahwa panjang dari Y-nya ini itu adalah 1 meter juga gitu ya. Dan kalian nggak tahu berapakah jarak maksimal dari X ya, dari anak ini terhadap tumpuan B sehingga sistemnya tetap akan setimbang. Ya udah, berarti dari sini saja kalian sudah bisa menentukan titik kesetimbangannya gitu ya. Berarti ya udah kita hitung aja berarti. Berarti kita bilang sigma tau di titik B sama dengan 0 gitu ya. Of course, kalau pakai sigma tau kita cari yang counterclockwise atau berlawanan jarum jam sama yang clockwise ya. Kalau boleh kita lihat di sini yang cuma yang sifatnya clockwise itu apa? Yang mana nih? Yang WA doang ya, WA doang ya, yang clockwise ya. Iya, Kak. Yang soal jarum jam. Jarum jam ya. Berarti kalau boleh kita bilangin nanti ada momen ya, momen antara WB dikali dengan Y ya, dia berlawanan jarum jam. Oke, setujuan aja. Kakak paling suka kalau misalnya berlawanan jarum jam itu positif, kalau dia berlawanan jarum jam dia negatif gitu ya. Oke, berarti ada momen yang disebabkan oleh WB, ada momen yang disebabkan oleh WA, dan ada momen yang disebabkan oleh T gitu ya. Ada 3 momen ya, WA, WB, dan T di sini. Oke, WB-nya dia berlawanan jarum jam, WA-nya searah jarum jam, dan T-nya itu berlawanan jarum jam gitu ya. Jadi yang positif itu ada 2 ya, yang negatif ada 1 gitu ya. Oke, apakah salah ya? Mari kita cek dulu ya. Oke, udah kita cek dulu di sini. Oke, WB dikali Y positif, terus W anak ya. Oke, ditambah W anaknya dikali X minus apa? Dengan tali. Pegangan talinya dikali apa nih? BC ya, karena kan lengannya BC ya, standar BC ya. Kadang panjang BC sama dengan 0 gitu. Ya udah. WB-nya dikali Y berapa? WB-nya adalah tadi 250 ya. Berarti ini 250 dikali 1. Ini mohon maaf ketimbun ya. Berarti ini guys ya, 250 Newton ya dikali dengan 1 ditambah WA-nya adalah 400 ya dikali dengan X. Kita nggak tahu X-nya berapa. Minus T-nya adalah tadi 50 Newton ya. 50 Newton ya di sini ya. Ini 50 ya. Oke. Dikali LBC-nya adalah 1 meter gitu ya. Karena ya cuma 1 meter sama dengan 0 gitu di sini. Ya udah. Kita selesaikan di sini. Apakah salah ya? Coba kita cek dulu nih. Coba nih. Oh, WB-nya nggak 0 kalau lengannya. Kenapa? Kan dia poros, ya nggak sih? Gimana Itu porosnya? WB-nya nggak, Y-nya nggak 0 di WB. Kan titik beratnya 1 meter dari A. Oh ya, gini. Jadi kan dia 1 meter dari A, betul ya? Tapi dari titik B berapa meter harusnya? Kalau titik B-nya pivotnya. Pusatnya kan di B dia. Kalau dari titik B berapa nih? Titik pusat berat dari batang ini, kalau diukur dari titik B berapa harusnya? 1 meter juga, Kak. 1 meter juga, karena kan dia 3 meter. 1 meter
Jadi A ke titik berat 1 meter, B ke titik C 1 meter, berarti dari titik berat ke titik B 1 meter juga. Berarti ya benar ya, 1 meter ya. Oh, berarti itu porosnya bukan yang titik berat ini, Kak, tapi yang titik B ini. Ya, porosnya di titik B, pivot atau titik tumpuknya. Jadi kita ngitung semua gaya tuh di sini, acuannya di titik B ini. Bukan di pusat massa ini. Karena kalau kita ngitung di sini susah nanti, nggak dapat hasilnya. Jadi makanya tadi dibilang ini carilah titik di mana gaya itu paling sedikit kerja gitu ya. Di mana atau boleh dibilang itu tidak ada gaya yang bekerja, tidak ada atau sedikit, paling minimal gitu. Boleh dibilang gitu. Sedikit gaya yang bekerja gitu. Nah, makanya kita milih titik B, bukan titik A, bukan titik C, atau bukan di pusat massa WB ini. Jadi titik B di mana NB sama NA ini tuh ditiadakan. Dari titik A juga boleh guys, tapi kejauhan. Kita menyulitin hidup kita. Jadi lebih enak titik B aja. Titik C juga bisa sebenarnya, cuma sama lagi gitu. Jadi lebih baik kita ngambil yang titik. Jadi mau dimanapun sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Oke, Kak. Udah. Oke, saya curiga di sini ada kesalahan momen. Apakah WB-nya berlawanan jarum jam, terus WA-nya searah jarum jam. Kalau ini gimana guys, T-nya ini? Oh, ya. Gini, sebenarnya tension ini kan gayanya saling meniadakan ya. Saya lupa ya di sini ya. Benar nggak nih? Gaya tegangan tali itu sifatnya saling meniadakan. Jadi saya salah tadi di sini. Jadi gaya yang disebabkan oleh katrol ini kan gayanya seperti ini ya. Ada yang ke atas sama yang ke bawah. Nah, berarti yang kita ambil terhadap titik C itu tegangan talinya adalah ya udah. Lihat T-nya yang T yang ke bawah. Berarti T yang ini arahnya ke arah bawah gitu ya, bukan ke arah atas gitu. Makanya WA-nya itu bernilai negatif di sini karena searah jarum jam. Ya. Sorry. Saya salah ya. Jarum jam. Oh, salah benar di awal guys. Saya salah juga tadi. Nih, saya bingung tadi gambarnya. Oke. Benar di awal ya. Berarti ini ke atas, W-nya ke bawah, maka dari itu WA-nya bernilai negatif, terus tensionnya dikali bernilai positif gitu seperti ini. Ya, harusnya seperti ini ya formulasinya ya. Ini positif dan ini negatif. Oke. Yuk, ini salah tanda, salah semua ya. Ya. Yaudah, berarti yang boleh kalian pisahkan adalah WA dikali X ya. Berarti kalau boleh kalian bilang di sini 250 ditambah ini 50 sama dengan di sini 400X gitu ya. Berarti kalau kita totalkan ini adalah 300 sama dengan 400X gitu ya. Berarti X-nya adalah 300 per 400 gitu ya, atau ya 3/4 atau 0,75 guys. Makanya kalau di sini kalian bilang X-nya itu adalah, ingat, 75 cm dari titik B atau 25 cm dari titik C. Karena kan apa? BC-nya kan 1 meter guys. Gitu. Ya udah, berarti maksimal anak ini boleh gerak dari titik B menuju titik C itu 75 cm. Nggak boleh lebih jauh dari itu. Lebih dari itu, sistemnya bakal keganggu. Nanti ada rotasi ya. Jadi bukan lagi sigma tau sama dengan 0. Cek. Yang mana nih kalau ini guys? Yang lebih mendekati ini. E. Yang A salah, B salah juga, C ya. Salah juga ya. Titik kiri ya. Ingat berarti 75 cm-nya ini berarti adalah sebanyak 75 cm ke kanan B ya. Kanan B atau 25 cm ke kiri ya. C. Ya udah antara dua ini sama-sama benar gitu. Berarti yang mana nih? Yang E ya. Ya udah. Yang E. Ini 30 ya? Oke. Mantap ya. Yang nomor E gitu. Sorry. Yang nomor C nggak sih? Coba baca di sini. Papan tempat akan terguling setelah papan akan terguling. Salah kiri ya. Yang D gimana, Kak? Yang kan masih 20 cm. Jadi seimbang. Oh ya, masih seimbang ya. Masih seimbang ya. Enggak guys. Enggak dong. Setelah enggak. Jadi kalau dia masih 20 cm di titik C, berarti udah mendekati ini dong. Anaknya udah mendekati lagi ke C dong. Berarti kan semakin dia ke C, berarti semakin tidak seimbang gitu. Oh, semakin rotasi ya.
Karena panjang. Seimbang. Berarti maksimal ke C itu 25 ya. Berarti yang lebih benar adalah nomor E. Ya, berarti udah telah mencapai 30 cm dari titik C. Berarti kalau 30 cm dari titik C, berarti baru nyampe 70 ya. 70. 70 Kak. 30. Nah, ini baru masih seimbang. Kalau udah lebih dari ini ya salah gitu. Berarti yang lebih tepat yang nomor E gitu ya. Jadi selebihnya. Nah, ini jawabannya, tapi kalian harus nalar dari A, B, C, D. Nah, ini beneran soalnya mantap guys. Ini saya akui memang butuh ini ya, penalaran ya. Jadi kalian menerjemahkan informasi dan kalian harus lihat optionnya nggak langsung dapat 75 gitu. Nah, jadi gitu ya. Kalau langsung kalian lihat 75, kalian nggak baca kalimatnya, kalian pasti bakal jawab C, tapi salah ya. Di kanan B atau ya udah kayak tadi. So, seperti ini teman-teman nomor 2, lumayan ya. Soalnya amazing gitu. Apakah ada yang benar kemarin? Ada yang jawab ini? Atau nggak kalian isi? Atau kalian nembak? Nomor 2. Kayaknya salah deh Kak saya. Salah Kak, salah. Biasanya kalau jawab yang benar pasti ini ya, dapat poin gede ya. Karena kan IRT yang paling sulit soalnya pasti bakal gede jawabannya. Gini ya. Jadi nomor 2 kayak gini guys ya. Perlu pemahaman dan ya nggak sekali jalan langsung dapat. Ya, that's the art of UTBK question guys ya. Kalian mau masuk kampus-kampus seperti teknik ITB di UGM atau di UI bahkan tuh harus bisa ya ngerjain soal fisika yang seperti ini gitu. Oke, nomor 3 kita agak cooling down dulu ya, nggak sesulit ini apa kita coba skip dulu ke soal mekanika ya, biar sama gitu ya. Oke, kita skip dulu aja guys, biar kita serumpun bahasannya ya. Biar kita bahasannya lebih enak, coba kita skip dulu ke nomor 14 gitu ya. Karena kita lagi bahas mekanika, jadi yang bahasannya sama kita kelompokin gitu ya. Jadi kita loncat dulu ke nomor 14 gitu. Oke. Atau mau bahas yang gampang dulu nih? Bebas nih, saya kasih pilihan. Mau yang susah atau yang gampang bahasannya? Ini aja dulu Kak, selesaiin Kak, 14 Kak. 14 ya? Ada yang dapat jawaban nggak ini? Nomor 14. Ada yang dapat nggak jawabannya? Belum Kak. Belum. Oke. Kita bahas ya, soalnya ya, nomor 14 ya. Sistem biasa guys ya. Ada sistem gaya. Di sini ada katrol of course ya. Ini saya nggak bisa gambar, tapi nggak apa-apa. Kita sketch saja, sketch ya. Kita nyeket dulu. Oke. Seperti ini. Oke. Ada sudut theta. Ya, berarti di sini nanti ada gaya F ya. Ingat di sini dia 90 derajat ya. Berarti ini adalah gaya F. Nanti di sini adalah WA gitu ya, berat A sama dengan MA dikali G. Nanti di sini adanya apa? WB ya atau MB dikali G. Nanti di atasnya ini ada tegangan tali gitu ya guys ya, tegangan tali gitu. Nah, oke. Apa yang harus kita lihat di sini ada sistem benda A sama benda B, benda A dengan gaya F dengan tali dan mengait benda membentuk sudut theta dengan sumbu vertikal gitu. Jadi tetanya terhadap sumbu vertikal ya. Besarnya sudut theta dan gaya F agar sistem dalam keadaan seimbang gitu ya. Nah, kalau pakai gaya ini sebenarnya kan nggak perlu repot-repot pakai sigma atau segala macam-macam. Boleh kalian pakai rumus cepat ya kalau seperti ini mah. Boleh sekali ini. Nah, cara cepatnya adalah ya udah uraikan semua gaya, mana yang gayanya searah dengan searah dengan sedepanan dengan sudutnya, maka itulah nilai dari hubungan sudut dan gaya yang dikerjakan gitu ya. Nah, oke, kita cek dulu di bagian ini. Oke, kita lihat dulu. Ada T, ada F, ada WA gitu ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, boleh kita liatin, berarti WA, ya, berarti WA yang ini, maka sudutnya adalah yang ini ya sudutnya ya. Di 90 ditambah theta gitu ya. Terus nanti ada F di sini guys ya. F-nya, kalau boleh kalian lihat di sini, F-nya sudutnya mana nih kalau F-nya di sini harusnya? 90 derajat ini Kak, atau yang theta? Oh. Yang ini ya? Yang berlawanan Kak. Berlawanan ya? Atau yang mana nih? Yang warna biru, Kak. Warna biru kan ya? Bener ya? Ya. Jadi yang merah sama yang merah, yang biru sama yang biru gitu ya. Oke, satu lagi nih. Tegangan talinya berapa guys sudutnya pertanyaan? Tegangan tali. 90 derajat. Karena kan tegak lurus ya. Ya, Iya Kak. derajat. Dapat WA, dapat F, dapat T guys ya. Kita selesaikan habis ini. Berarti hubungannya apa nih?
berarti WA ya per berarti sin berapa nih? Berarti sin di 90 ya, tambah theta ya ke sini. 90 plus theta sama dengan berapa? Habis itu ada F ya. Ini berapa nih sudutnya harusnya? 190 min pi. 180 Min theta. min ya, 180 min theta ya berarti ya. 180 min theta. Itu lagi yang gaya tension ya, tegangan tali. T berapa? Persin? Sin 90. Ya udah gini. Oke, sekarang kalau udah kayak gini kita rapi-rapiin aja guys ya. Karena memang ya udah kalian cuma butuh tahu berapa tegangan talinya ya. Tegangan talinya kan 90 berarti kan bawahnya 1 ya. Berarti kalau boleh kalian bilang ini ekivalen dengan apa? Berarti ini WA dibagi berapa nih harusnya? Dibagi 1. 1. Ini apa nih kalau di matematika? Lewat trigono nih. Apa nih? Ya, berarti ini sebenarnya cos Jadi cos ya, cos theta. theta ya. Gunakan matematika kalian di sini. Komplement nih sudah. Ya, Pak. Jadi yes. Tetap Sin theta. theta ya, karena kuadran 2 ya masih ya. Iya. T persin semua berarti apa nih harusnya? Sama dengan seperti per 1. T aja boleh nggak? Ya boleh. Boleh dong. Ya udah. Ya udah, kalian ambil ini aja nih, ambil yang mana nih? Apa yang harus kalian lakukan habis ini setelah itu? Kali silang Silang ya. Oke, ambil yang ini aja. Berarti ini WA per cos theta sama dengan apa nih? F. Sama dengan F per sin Theta. theta gitu ya. Sama dengan T. Sama kan? Udah, berarti diapain habis ini? Kalau mau dapetin tetanya, apa yang harus kalian lakukan kalau gitu mah? Diapain? Sigma. Sigma. Iya, So, kalian masukin T-nya aja. T-nya berapa sih harusnya T-nya? Tegangan talinya berapa harusnya di sini? Berlawan ini satu senilai. Berlawanan sama T sama dengan W ya nggak sih? 200 ya? Oke, ini berapa berarti 200. 200 ya? Berarti 200 Newton. Oke, kalau udah kayak gini diapain nih? Dapat apa harusnya? Coba. WA-nya dulu Kak, WA-nya. WA. WA-nya. Oke, WA-nya berapa di sini WA-nya harusnya? 100. 100. Berarti ini 100 Newton per cos theta sama dengan F per theta sama dengan 200 Newton. Ya udah, kalian ambil 2 dari 3. Ya udah, kalian ambil yang ini sama ini aja guys nih. Atau ya bebas, mau ini sama ini juga boleh gitu ya. Tapi kita nggak tahu F-nya nih, makanya kita ambil 2 yang dulu aja. Jadi gimana? Jadi 100 Newton sampai cos theta sama dengan 200 Newton. Cos theta-nya berapa nih teman-teman? Ini 1/2. 100 Newton per 200. 200. Berarti Setengah. theta-nya berapa? Nanti cos 60. ya. 60 udah. Enggak. 60. 60 derajat ya. Derajat ya. Oke, dapat F-nya nggak di sini berarti? Dapat ya? Dapat Kak, 1/2 kali 3 berarti ya. Jadi F per sin theta sama dengan berapa? 200 dikali Bisa 200. Ya. 200 dikali F berarti 100/3. 100 60 ya. Berarti berapa nih? 100 100/3. 200 setengah akar 3. 100/3. Nah, ketiga ya? Iya. Akar 100 ya? Ketiganya yang ikut ya. Jadi Nah, nih, 100. 60 dan 100 akar 3 nih guys. Ada nggak nih di sini? 100 ada 10. Ada yang nomor E ya? Kayak gini teman-teman sekalian cara ngerjainnya gitu. Jadi emang perlu ya, matematika tuh perlu divisikan nih guys. Ini ada sudut kayak gini kalian bingung gimana nih? Nah itu perlu ya. Nah itu guys. Jadi sekalian kalian belajar trigono di sini. Jadi refresh aja. Jadi dipakai gitu guys ya. Oke, kayak gini lebih kurang untuk yang mekanika nomor 14. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan.
Jawabannya benar nggak nih kalau yang nomor 14? Sama nggak? Ada yang jawab nggak nih? Jawabannya gitu. Ada Ada. nggak? Sama jawabannya. Sama. Sama Tapi ya? pakai disigmain. Disigmain. Ya, kalau disigmain juga nggak apa-apa. Itu boleh kayak tadi. Ini justru yang lebih ribet ya, lebih ya boleh juga kayak gitu. Boleh juga pakai cara cepat gini. Kalau kakak sih kalau ketemu gaya yang seperti ini ada tegangan tali dan ada sudut ya lebih enak pakai kayak aturan sinus ya di matematika ya. Dan sinus. Sinus ya, sama ya. Nah itu boleh guys. Seperti ini, asalkan dia nggak ada gaya normal, nggak ada gesek-gesekan, cuma pure tegangan tali doang gitu sama ya tarik-tarikan, itu masih benar ya. Kalau udah pakai apa tadi gaya gesek, gaya tadi apa yang kayak di awal tadi ya, yang ada ini gaya tekan, nah itu beda lagi, nggak boleh pakai aturan sinus ya. Nah ini masih boleh. Oke, gini nomor 14 gitu ya. Oke. Oke, gimana nih guys? Kira-kira nih fisika nih, yang berat-berat mekanika ya? Oke. Atau kita next dulu nih ke soal yang lebih mudah ya. Kalian kalau ngerjain fisika, mending yang mudah dulu atau gimana nih? Atau kalian maraton nih? Dari yang sulit dulu, kalian paling mudah. Yang paling nggak habis Mudah dulu. Paling mudah dulu ya maksudnya. Paling mudah dulu, nanti udah dapat, baru yang paling sulit yang kalian ambil ya. Udah, kita sekarang cool down dulu guys ya. Jadi 3 soal tadi yang sulit gitu ya. Ini kita coba turunkan dulu temponya yang lebih mudah gitu ya. Jadi coba tadi kita udah 1 sama 2 yang lumayan sulit ya, lumayan menengah ke atas gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada sedang atau sulit. Cuma menurut saya nih ya lumayan panjang dan sulit ya. Ini 1 tadi lebih mudah. Kita cari yang gampang-gampang dulu nomor 3 guys ya, tentang fluida ya, fluida statik ya, tentang apa ya? Ya, ini menguji kemampuan menghitung kalian. Jadi fisikanya nggak sulit, cuma hitungannya lebih gampang gitu ya. Oke. Dia bilang di sini seorang anak mengisi sebuah ember volumenya 0,019 meter kubik dengan menggunakan keran memiliki diameter 0,008 meter, berarti 8 cm, 8 mili ya. Ya, 8 itulah. Apabila air keluar dari keadaan keran dengan laju tetap V-nya 0,61 meter per second, maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut adalah sekian-sekian menit gitu ya. Harusnya untuk kalian ini nggak sulit ya. Gimana guys kerjanya guys? Kalau nomor 3 guys. Oke, rumus biasa ya. Volume debit ya. Berarti debit kan apa? Volume sama dengan debit dikali waktu. Udah, berarti Q sama dengan volume dibagi waktu. Oke, ini yang pertama. Kalau kalian punya persamaan kontinuitas ya seperti ini, maka kalian punya yang namanya debit. Ya, ini adalah Q-nya. Nanti di sini ada penampang berupa A-nya. Dan nanti ada berupa V-nya gitu. Ini V kecil ya. Ingat, kalau dia V kecepatan, V kecil. Kalau V volume, V gede gitu ya. Berarti Q-nya kontinuitas sama dengan penampang dikali kecepatan gitu. Berarti dengan cara sama, berarti adalah A dikali V kecil sama dengan V gede dibagi waktu gitu ya. Of course, kalian disuruh mencari waktu di sini. Berarti T sama dengan volume dibagi area dikali kecepatan. Oke, diameternya. Oke, kalau kalian 0,08. 0,08 ya. Berarti berapa nih kalau luasnya? Sama dengan 1/4 V. Udah, berarti dapat nggak guys tanya nih? Dapat ya? V-nya berapa di sini? 0,019 ya? Iya. Ya, Kak. 19 meter kubik ya, teman-teman. Dibagi berapa bawahnya? A-nya? Jadi 1/4 V dikali 8 kali 10 min 3 kuadrat. 0,08 boleh ya kalau kalian pakai scientific notation, boleh juga banget. Angka 2 dikali V-nya gitu ya, dikali V-nya. V-nya adalah 0,61. Ya, nanti kalian dapat T-nya dalam titik-titik second gitu. Nanti ubah dalam second, nanti kalian ubah T-nya dalam udah dibagi menit. 60 ya. Nanti dibagi 60 menit gitu. Dapatnya ya. Harusnya ini nggak sulit buat kalian ya, cuma tinggal masukin rumus dan kemungkinan kebetulan angkanya jelek guys ya. Jadi oke, nanti jawabannya itu dapat kalau nggak salah itu ada sekitar 10 menitan. Ada nggak di sini sekitar 10 menitan? Iya. Ada ya? Ada. B gitu ya. Nanti boleh kalian hitung sendiri ya tadi ya. Boleh hitung sendiri nanti ya nanti dihitung pakai kalkulator juga boleh. Atau kalian coba ngitung sendiri pakai kertas gitu biar kalian nggak biasa main kalkulator dan itu supaya ikut. So nomor 3 nggak sulit gini teman-teman. Nomor 3 seperti ini. Oke,
Jelas ya untuk semuanya nomor 3? Iya, Kak. Bisa. Nggak bisa ya. Oke. Nah, nomor 4 kita bermain-main dulu dengan ini ya. Coba kita sekarang sistematik dulu aja biar karena tadi yang sulit udah kita makan ya, udah kita habisin ya. Karena mekanika biasanya sulit ya guys ya, ribet gitu ya. Oke, nomor 3 ini rada ada kimianya, semi kimia gitu, cuma nggak apa. Nomor 4 gitu ya. Mana nih? Ada root mean square ya, RMS gitu ya. Di teori kinetik gas gitu. Ada gas N2 atau gas nitrogen. Oke. Ya udah, kalau dari teori kinetik gas berarti gimana nih harusnya? Teori kinetik, kalau di laju reaksi kalian belajar ya, semakin cepat gasnya berarti kan semakin kencang ya kecepatannya ya. Berarti gimana nih? Berarti kan EK sama dengan apa? 3/2. 3/2 kali. Bahkan apa harusnya? Dia. 3/2 apa nih harusnya? NRT. NRT ya? NRT ya, 3/2 NRT ya. Untuk yang ini gas yang ideal ya, 3/2 NRT. Nah, oke, 3/2 NRT, dan kalian tahu bahwa kecepatan molekul itu pakai rumus energi kinetik setengah M V kuadrat. Ingat, V-nya pakai VRMS, teman-teman ya. Dari dua ini boleh kita sambungin nggak nih? Jadi kalau boleh kalian bilang 3/2 NRT sama dengan setengah MV squared gitu ya. MV RMS maksudnya. Ya udah, kalian cancel, nih cancel. M-nya enggak, ya. Sorry, M-nya salah nih guys ya. Enggak perlu. Ini offside ya. Ya udah. Berarti kalian dapat apa nih? Berarti VRMS 2 sama dengan apa? Berarti 3 T. RT dibagi massa. Kalian tahu di sini apa? Mol sama dengan massa dibagi MA. Artinya sama dengan massa dibagi mol dibagi dibagi gram, iya. Mol dibagi MR ya. Sorry, salah saya. Oke. Mol dibagi MR, masanya gitu. Berarti kalau kalian bilang VRMS sama dengan akar dari 3NRT dibagi massa. Atau boleh kalian bilang VRMS berapa di sini guys? Berarti akar 3 karena dibalik. Benar ya? MR ya harusnya ya. Terbalik nih harusnya. MR kali R kali T. Ini kebalik ya? Salah. M dibagi mol ya harusnya. Masa mol. Berarti kalau ini MR-nya di bawah ya, berarti RT dibagi MR. Makin berat molekulnya makin susah buat gerak. Seperti itu ya di kimia ya. Kalian lihat ada orang yang lebih berisi sama orang yang kurus kayak saya lebih cepat gerak saya gitu. Nah, jadi gini, nanti ada V-nya, T-nya, ada V-nya. Berarti kalau boleh kalian bilang nanti jadi kelajuannya dibikin 2 kali dari V1. Berarti kalau nanti kalian bilang adalah VRMS yang kedua itu sama dengan V 2 kali yang VRMS yang 1 gitu ya. Berarti kalian tinggal nyari T-nya doang. Berarti boleh kalian perbandingkan ya. Berarti gimana nih? Berarti VRMS yang 2 dibanding VRMS 1 sama dengan ini kalian 3 NRT. T-nya T2 ya. T-nya T2. T2-nya 3 RN 1 per MR. MR-nya kita buang ya karena R-nya 3-nya kita coret, R-nya coret, M-nya coret. Berarti coret. Berarti kalian dapat apa? Berarti V T2 per T 2 VRMS. VRMS 2-nya berapa harusnya di ini? 2 kali ya? 2 dulu dikali. Kali 2 ya? Berarti ini RMS 1, ini RMS 1, ini kali 2 ya. Sama dengan ini adalah T1 T2 per T1. T1 ya. Berarti berapa? 2 sama dengan akar dari T2 per 300. Udah, berarti kalian kuadratin 4 sama dengan T2 per T1. 1. Berarti T2-nya berapa guys? 4 kali T? 4 kali T1. 4 kali berapa nih? 300 Kelvin ya? Oke. Ya, Kelvin. Ya, berarti 1200. 1200 Kelvin. Gitu. Ya udah dapat guys ya. Kayaknya T
temperaturnya 2 kali lebih cepat, 4 kali lebih gede ya, karena lajunya 2 kali lebih cepat. Gitu ya. Berarti yang nomor D. Iya. Nanti kalau kalian ditanya dalam Celcius berarti berapa? Oke, dalam Celcius kurangin aja ya, berarti 1200 dikurangin 27. 23. Ini apa nih? 927 ya? Celcius. Ya, udah sama aja. In case kalau dia dengan dalam Celcius ya, nanti mata kalian nggak teliti gitu. Tapi dalam Celcius jawaban langsung kalian pilih dia salah gitu ya. Begitu teman-teman sekalian ya, teori kinetik gas ya. Ini rada-rada mirip-mirip ya, agak sedikit kimia, cuma yang nggak detail banget karena juga bilang molekul makin berat makin susah buat gerak gitu ya. VRMS-nya lebih kecil ya dibanding molekul yang lebih ringan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, 12 menit terakhir buat kita ketemu. Oke, kita langsung ngebut ya ke next question. Coba kita lanjutkan ke nomor bawahnya. Nah, ini bab yang berhubungan lagi sama di atasnya ya. Thermodynamics ya. Termodinamika gitu. Ini kalian mau masuk teknik perminyakan, teknik kimia tuh, teknik mesin tuh perlu ilmu-ilmu kayak gini. Harus jago ya ilmu termonya ya. Kalau yang mau masuk teknik sipil atau yang yang nggak berbau mesin atau nggak berbau suhu tuh belajar tentang kesetimbangan benda tegar gitu. Jadi fisikanya masing-masing diperoleh ya, beda-beda gitu. Oke. Nomor 5. Gas argon mula-mula memiliki energi dalam E inisial EI dan temperatur T1. T inisial ya, T awal. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W, melepaskan energi sekitar Q, dan keadaan akhir energi dalam adalah E final, EF, dan temperatur TF, T final. Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan pada gambar di atas. Misalnya di bawah ini kan kayak soalnya di atas ya diagramnya. Terus apa simpulan dari proses tersebut? Nah, ada yang bisa jawab nggak ini kira-kira? Kalau jawaban teman-teman apa nih? Kalau dia udah pernah jawab. Nomor 5. Kalau boleh saya tanya guys ya, kakak tanya. Ini grafik dia Kak. Ah, gimana? Kalau nggak salah soalnya itu pada berubah semua T-nya. Kalau T-nya tetap ya isotermal, cuman berubah semua kan T-nya. Isotermal ya, berubah semua T-nya ya? Ya berarti bukan isotermal, bukan isotermal. Isotermal ya? Berarti gimana? Bukan isotermal. Oke. Pertanyaannya gini, simpel. Ini grafik apa terhadap apa guys? Pertanyaan situ. Itu dulu deh. Apa yang diceritakan dalam grafik ini? Kalau boleh tahu. Ini apa? Energi terhadap temperatur atau terhadap apa di sini ada temperatur nggak di sini? Grafik. Nggak ada ya? Berarti ini bukan temperatur dong. Berarti apa harusnya di sini? Waktu ya, lebih cocok dianggap waktu guys, bukan temperatur harusnya. Ya udah, kita cek di sini aja ya. Kalian cek di sini kalau gitu. Nah, ada namanya energi E, ada namanya energi apa di sini W, usaha ada namanya Q, nanti di sini ada E final. Guys, kalian lihat di sini ini E, ini E, atau namanya apa? Energi dalam ya. Betul nggak? Bahan energi. Bahan energi ya, energi dalam gitu. Jadi kalau kalian punya tubuh, badan kalian makan, itu kalian ngambil kalori Q, kalian gerak, entah kalian sepedaan, kalian lari, kalian mikir, itu mengeluarkan W, usaha. Berarti kalian cuma tahu kalian berapa kalori yang kalian bakar W-nya tadi, kalian tahu berapa Q kalori yang kalian makan, tapi kalian nggak pernah tahu berapa energi dalam kalian. Itu yang disebut dengan energi dalam, atau delta U gitu. Ya udah. Pakai hukum termodinamika 1, berarti delta U sama dengan apa? 3/2 3/2 NR delta T. NR delta T. Ini benar, bahasanya delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Atau kalau dengan Q sama W, berarti delta U berapa harusnya? Q plus W. Q plus W atau Q min W? Q Kan kalau Q sama dengan apa? Q min W. Plus W ya? Plus W. Berarti kalau Q sama dengan apa? Q min W. W ya, harusnya ya. Ya udah. Berarti gini, guys, pertanyaan saya simpel. Delta U kan berarti apa di sini? Berarti U final yang akhir dikurangin U ini inisial kan ya? Iya. 3/2 0. NRT. U finalnya berapa di sini? U finalnya
U-nya? EF. F. Berapa F-nya di sini nilainya? 3. Berapa nih? 3. 3. Ini berapa? 3. 3. 3 kan ya? 3 ya? 3 juga. 3 juga ya? Ya udah. 3 dikurang 3. 0. 2 NL. Enggak langsung enggak? Benar nggak? Ya kan, sama kan? Kan ini, kan kita cuma lihat delta U-nya doang. Bodo amat Q sama W-nya berapa. Ya kan? Ini kan, guys, ini kan E inisial nih, E awal, ini A akhir ya. Makanya di termodinamika, itu yang kalian hitung adalah delta U-nya. Jangan kejebak sama W sama Q-nya. Lihat delta U-nya, guys. Lihat delta U-nya di sini. Tetap. Ya. Berarti delta U-nya berapa harusnya di sini? 0. 3/2 NR. NRT. Kalau delta U-nya 0, yang 0 siapa di sini harusnya? R atau Delta T? Delta T-nya 0. Delta T-nya. T-nya. Ya, berarti delta T-nya sama dengan 0. Kalau delta T-nya 0, berarti dia proses apa? Isotermal. Ada di sini. Ada D. Gas mengalami isotermal. TF sama dengan ada kan TF sama 0. Berarti kenapa? Berarti T final itu mah. T inisial sama dengan 0. Berarti T final sama dengan T. Sama dengan T1. Gede, guys. Begitu teman-teman. Jadi begini ya cara ngerjain soal yang berbau. Nanti kalau kalian ngerjain di kimia ada entalpi itu ya mirip-mirip kayak gini lah. Kalian baca grafik itu masih ada tuh soal kimia yang ada laju reaksi atau apa. Makanya lihat grafiknya soal tentang apa, terhadap apa, dan kalian dapat informasi apa gitu. Di sini kalian gunakan penalaran umum kalian ya. Jadi penalaran umum atau PBM memanggil bacaan tuh ini juga dipakai. Gitu. Jadi enggak dari informasi tabel grafik ini kalian baru bisa olah dengan rumus gitu. Jadi ya kalian gunakan TPS kalian di sini. Ya ini featuring ya, fisika versus TPS. Jadi kayak gini guys. Oke. Sebenarnya ini udah 6 menit terakhir ya. Apakah kita bisa lanjut soal lagi nih? Kalau misalnya kita end game ya. Coba kita cek lagi satu soal ya. Kalau misalnya kita dapat yang soal yang nggak panjang ya. Oke. Ini nanti recordingnya saya kasih kalian boleh record, boleh replay juga buat belajar lagi. Sisanya nanti kalau boleh tanya personal sama saya boleh. Oke. Kita cek dulu yang sekiranya menurut kalian mudah gitu. Mana nih? Yang menurut kalian nggak sulit ya. Yang Oke, coba kita yang nomor ini Archimedes kayaknya butuh ini. Harusnya nomor 12 itu nggak sulit ya. Nomor 12 harusnya nih di kimia takutnya juga ada di kimia ya. Kimia inti juga ada guys ya. Jadi ada fisika inti, ada juga tentang kimia inti. Tapi harusnya nomor 12 itu bukanlah masalah yang besar buat teman-teman. Ya udah. Gampang nomor 12 ya. Kalau dari laju peluruhan ya. Dari apa namanya? Radioaktif ya. Tahu nggak rumusnya gimana? Bisa ya? 1/2 pangkat N. Pangkat N ya. Berarti kalau misal kalian bilang massa di akhir sama dengan massanya di awal dikali setengah pangkat N. Pangkat N-nya. Ya, N-nya adalah dengan apa N-nya di sini? Waktunya Dibagi waktu paruh, dibagi waktu. Setengah ya, waktu baru ya. Setengah ya benar ya, waktu baru ya. Ya, Kak. Ya udah, berarti dapat di sini berarti MT dibagi M0 sama dengan setengah pangkat N atau T dibagi T setengah gitu ya, nggak sulit. Udah, berarti kita masukin aja. MT-nya yang akhir adalah 1,3 gram ya, tinggal segini dan awalnya 5,2. Berarti 1.3 dibagi 5,2 sama dengan ini adalah setengah pangkat Setengah. T. 24. 24 ya. 24 dibagi T setengah ya. Waktu paruhnya kita nggak tahu berapa ya. Oke. Udah pakai eksponen. Matematika pakai eksponen ya. Ini kan 1/4 ya. Ini setengah pangkat Setengah akar. Pangkat 2. 4 per T. Udah, berarti ini adalah setengah pangkat 2. Pangkat 2 ya. Ini adalah 24 T setengah. Kalian cancel setengahnya dapat ya. Coret berarti 24 per T. 24 per T. T setengah ya atau 1 ya. Berarti T setengahnya adalah 12. 24 tadi ya. per 2. 12 H. 12. Harusnya teman-teman kalau ngerjain nomor 12 nggak ada masalah ya. Ini masih soal gampang. Jadi ya, harusnya ini beda. Jadi kalau kalian lihat bahan radioaktif tuh jangan sangat kimia. Ini sebenarnya soal bonus buat kalian. Nggak sulit gitu ya.
Jadi lebih soal fisika yang lain lebih sulit lagi. Oke, jadi seperti ini dulu aja guys ya, karena waktu kita terbatas, jadi mungkin untuk sisanya kalian boleh japri ke saya, nanti pembahasan, sini ada Teh Farida nggak? Teh Farida, pembahasan akan dikasih kepada anak-anak ya? Pada mereka siswa ya? Nanti diinfokan lagi ya Kak. Saya belum nanya ke panitia inti. Udah, teman-teman kayaknya seperti ini dulu aja ya. Iya, Kak. Ya, jadi makasih banyak untuk perhatian kalian. Nanti kalau butuh recordingnya nanti boleh saya lewat saya dengan untuk kepada Teh Farida juga, boleh kalian tanya juga nanti share link aja. Share link video. Waktunya sampai 11.30. Masih 30 ya? Sorry. Iya Kak. Ya, 11.30. Farida, mohon maaf, ini sesuai dengan durasi apa nih? Iya Kak, sesuai aja. Durasi ya? Soalnya anak-anak juga mau lanjutin ke kegiatan selanjutnya ya. Oke. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua. So nice to meet you. This is meeting. So saya harap teman-teman bisa semangat. Udah H-14 UTBK langsung on fire ya. Kita end this meeting by mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kepada majelis. Asyhadu an la ilaha illallah. Thank you very much everyone. See you next meeting. Nice to meet you. Good luck semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Yoga. Oke, thank you guys. Kalian ya. Kita berjumpa di next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.